Apakah kalian pernah membaca jurnal? Atau membaca makalah? Atau pernah melihat skripsi? Nah, kali ini kita akan membahas karya tulis tersebut. Jadi langsung saja, mari belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Sudah siap untuk belajar? Sebelum menyimak video pembelajaran kali ini, tolong siapkan buku dan alat tulis di meja masing-masing. Sudah? Oke, hari ini kita akan mempelajari bab 6, yakni tentang karya ilmiah atau karya tulis ilmiah. Hari ini kita belajar tentang materi dasar mengenai karya tulis ilmiah, mulai dari pengertian, ciri-ciri, manfaat, jenis, struktur, dan langkah-langkah membuat karya tulis ilmiah. Untuk itu, silahkan disimak video kali ini dan jangan lupa untuk mencatat materi yang perlu dicatat, oke? Materi yang pertama adalah pengertian karya ilmiah. Apa sih karya ilmiah itu? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya tulis ilmiah atau karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, di mana data dan fakta itu bisa kita peroleh dari observasi, eksperimen, maupun kajian pustaka. Laba dan Rinayanti 2018 juga menyebutkan bahwa karangan ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Selanjutnya adalah ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah ada 5. Yang pertama, sistematis. Maksudnya, susunan kalimat dan struktur pada karya tulis ilmiah itu ditulis dengan teratur dan runtut. Yang kedua adalah logis. Penjelasan dan data pada karya ilmiah itu berdasarkan fakta yang benar. Jadi, bukan berdasarkan fakta yang hoaks atau tidak benar. Yang ketiga, objektif. Maksudnya berdasarkan pandangan umum, jadi bukan berdasarkan pandangan secara pribadi, serta didukung oleh data dan teori yang kuat. Yang keempat, argumentasi bersifat benar, sahih, dan relevan. Yang kelima, mengaitkan antara argumentasi empiris dengan argumentasi teoritis. Selanjutnya adalah tujuan penulisan karya tulis ilmiah. Terdapat 3 tujuan penulisan karya tulis ilmiah yang disingkat dengan 3M. Apa itu 3M? 1. Menyampaikan informasi. 2. Mengembangkan daya pikir. 3. Menjadi landasan teoritis. Selanjutnya, manfaat penulisan karya ilmiah. Apa sih sebenarnya manfaat penulisan karya ilmiah? Ada banyak manfaat penulisan karya ilmiah. Contohnya, karya ilmiah dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan baru, bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan lainnya, menambah wawasan di dunia pendidikan, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Oke, kita sudah mengetahui pengertian, ciri-ciri, terus manfaat dan tujuan. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih bentuk karya tulis ilmiah. Berdasarkan bentuknya, karya tulis ilmiah dibagi menjadi 3, yakni populer, semi-formal, dan formal. Dalam bentuk populer, contohnya adalah paper, esai, dan fitur. Sedangkan dalam bentuk semi-formal, contohnya seperti laporan dan makalah. Dan dalam bentuk formal bisa berbentuk 1. Skripsi, 2. Tesis, 3. Disertasi.
Kemudian, secara umum, karya tulis ilmiah memiliki struktur 3 bagian, yakni bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal biasanya berisi judul, nama penulis, abstrak, dan kata kunci. Bagian inti berisi pendahuluan, landasan teori atau kerangka teoris, metodologi penelitian, dan isi atau pembahasan. Sedangkan bagian akhir biasanya berisi simpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan karya tulis ilmiah. Ada 3 kaidah kebahasaan, yakni objektif. Maksudnya menggunakan kata ganti. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, reproduktif, yakni terdapat keselarasan informasi antara pembaca dengan penulis. Yang ketiga, menggunakan kata denotatif, yakni kata yang memiliki makna sebenarnya. Yang terakhir adalah menyusun karya tulis ilmiah. Terdapat rumus 4M dalam menyusun karya tulis ilmiah. Apa saja itu 4M? Yang pertama, menentukan topik. Sebelum menulis karya tulis ilmiah, kita harus menentukan topik yang menarik dan logis untuk diteliti. Yang kedua, membuat kerangka tulisan. Maksudnya, kita menentukan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian kita. Yang ketiga, mengumpulkan bahan atau data karya ilmiah. Data dan bahan ini dapat kita ambil dari sebuah eksperimen atau kajian pustaka. Yang keempat, mengembangkan kerangka tulisan menjadi karya tulis ilmiah dengan memperhatikan keselarasan topik dan kaidah kebahasaan. Nah, dari pemaparan materi tadi, dapat kita simpulkan bahwa karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang berisi tentang fakta, data, dan solusi untuk menyelesaikan masalah yang memiliki ciri-ciri 1. Sistematis, logis, objektif, argumentasi yang benar, juga mengaitkan antara empiris dan teoritis. Selain itu, dikemas dalam berbagai bentuk seperti populer, semi-formal maupun formal. Terdiri dari 3 bagian, yakni bagian awal, inti, dan akhir, dengan menggunakan bahasa yang objektif, reproduktif, dan denotatif. Nah, itu tadi materi dasar tentang karya tulis ilmiah. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.